Baru si tour guide-nya ngomong lagi, ini Bu, di sini biasanya emang ada sering penglihat orang-orang melihat di lantai ini, misalnya di lantai atas kemarin kalau nggak salah. Lantai atas ini ada kuntilanak gitulah. Yang di atas itu paling terkenal itu kuntilanak merah Kan? betul. Benar kan, ini merah. Kuntilanak merah. Tadi tour guide-nya ngejelasin seperti itu ya. Ngejelasin. Saya dapat informasi seperti itu Pak ya. Jelasin, baru sampai pada jalan lagi, di sini ada pembantaian, baru di paling bawah dia ngomong. Dan di sini Bu, tempat saya meninggal. Karena yang tempat paling bawah itu kan ini ya, basement ya. Basement itu memang paling gila, memang paling gilanya memang basement. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah mengklik video ini. Benar. Selamat datang di Horbeng TV, horor bareng dengan saya Timothy dan saya Philip. Oke, seperti biasa di tahun 2021 ini, semoga teman-teman lebih semangat, lebih sehat, dan bisa menikmati video-video cerita seram dari kita. Iya, benar sekali. Oke, untuk video kali ini Philip memiliki satu cerita. Cerita ini berasal dari Semarang. Iya, benar sekali. Kemarin saya kan ke Semarang tuh ada ngumpul keluarga Pak ya. Ada kumpulan keluarga di Semarang ya. Tunangan juga saudara kita. Nah pada akhirnya malam-malam itu tuh malamnya saya sempatkan lah mampir ke tempat-tempat seram. Seram lah di Semarang. Kemarin tuh pertama mau di Undip sih sebenarnya, mau lihat-lihat juga bahwa sebenarnya cerita juga banyak di Undip ya. Tapi berhubung karena waktu dan ya waktunya mepet sih kemarin tuh, baru agak takut juga karena pandemi ini, kita takut ketemu orang ya. Akhirnya cuma bentar aja di Undip. Setelah itu langsung sebelum saya pulang ke Bandung, sebelum saya pulang ke Jakarta sih, kemarin tuh dari Jakarta ke Jakarta dulu. Akhirnya saya sempatkan dulu jam 3, jam 2 pagi lah. Jam 2 pagi? Iya, jam 2 pagi ke Lawang Sewu. Katanya kan yang paling serem di Semarang katanya kan Lawang Sewu. Tahu kan Lawang Sewu ya Pak ya? Tahu. Nah, sekarang saya ngambil foto juga. Baru kemarin saya pernah juga dengar di Lawang Sewu itu bahwa ada cerita juga yang lumayan serem gitu. Tapi memang di Lawang Sewu itu udah pasti banyak cerita kan. Banyak cerita. Tetapi yang ini saya kira ini serem banget yang ini nih. Yang satu ini serem banget. Mudah-mudahan ya. Ini saya juga terkejut sih sebenarnya. Jadi kemarin tuh Agatha yang kemarin pernah di channel kita juga, yang pernah collab sama kita juga, dia pernah cerita nih bahwa orang-orang Semarang nih udah pada tahu sih Pak, kayaknya. Udah pasti tahu ya. Dan katanya harusnya udah tahu ya. Nah, sebenarnya bahwa ada suatu sore lah. Jadi sebelum Lawang Sewu itu tutup kan, sebenarnya kalau misalnya udah hampir mau tutup itu dilarang lah untuk udah malam-malam banget, dilarang untuk wisata lah Pak. Dilarang untuk jalan-jalan lagi. Bener, ya di situ ya. Iya, kan mereka kan biasa kan wisata gitu kan di siang hari mungkin gitu ya. Foto-foto gitu dari pagi siang hari ya. Karena sore malam kan mungkin ya
Saya sih nggak tahu sih karena saya belum masuk ya Pak ya. Tapi menurut cerita dari yang saya dapatkan seperti itu, bahwa udah mau tutup lah waktu itu si Lawang Sewunya. Namun karena si ibu ini, ada seorang ibu yang pengen masuk untuk eksplorasi lah eksplorasi ke salah satu wisata di kota Semarang itu. Nah setelah dia mau masuk ke sana, tapi si tour guide-nya ngomong, Bu udah mau tutup Bu, karena udah sore juga mau ke malam, kami udah mau tutup, mohon maaf. Tapi karena si ibu ini memaksa, dan mungkin dengan imbalan lebih mungkin ya, saya kurang tahu. Tapi dia tuh akhirnya si tour guide mengiyakan lah keinginan si ibu ini. Mungkin dikasih spare waktu lagi, mungkin ya silakan. Mungkin ya silakan. Mungkin karena waktunya masih so-so, masih bisa lah. Masih bisa gitu ya. Akhirnya berjalanlah mereka ke ruangan-ruangan yang ada di Lawang Sewu itu tersebut. Nah, setelah jalan-jalan, ternyata si tour guide ini menjelaskan kan, ini Bu ada tempat-tempat di mana para pahlawan itu mungkin ya disiksa gitu, pembantaian di situ ya. Di sana. Kemudian ada juga di sini biasa ada muncul sosok kuntilanak juga katanya ada. Ya itu udah viral sih. Viral banget kan. Yang dulu kan ada Trans TV ya dulu ya, yang ada di situ juga uji nyali. Dan benar-benar kelihatan ya Pak ya. Jelas banget itu, benar-benar kelihatan. Itu memang benar-benar lah. Nah, kemudian setelah itu keliling-keliling lagi, baru si tour guide-nya ngomong lagi, ini Bu, di sini biasanya emang ada sering penglihat orang-orang melihat di lantai ini, misalnya di lantai atas kemarin kalau nggak salah, di lantai atas ini ada kuntilanak gitulah. Yang di atas itu paling terkenal itu kuntilanak merah kan, betul kan, yang merah, kuntilanak merah itu. Tadi tour guide-nya ngejelasin seperti itu ya. Ngejelasin. Saya dapat informasi seperti itu Pak ya. Ngejelasin, baru sampai pada jalan lagi, di sini ada pembantaian, baru di paling bawah dia ngomong, dan di sini Bu tempat saya meninggal. Karena yang tempat paling bawah itu kan ini basement ya. Basement itu memang paling gilanya memang basement. Si tour guide itu ngomong ke ibunya bahwa menjelaskan si tour guide itu bahwa di situ dia meninggal. Iya. Dan itu si ibu pasti ya ngeri. Dan pada akhirnya ya itu sih cerita mulut ke mulut sampai sekarang, itu sih pernah ada kejadian seperti itu di sana. Katanya yang jalan yang si tour guide itu menjelaskan bahwa di situ tempat yang meninggal, sebetulnya saya nggak tahu sih. Tapi sekarang itu jalan ke basementnya mau udah tutup, udah nggak dikasih akses lagi memang. Lagi ya. Mungkin karena itu mungkin. Saya nggak tahu. Tapi menurut yang diceritakan sih seperti itu ya. Karena saya belum masuk juga ya. Karena di depan kemarin sih ada nanti footage-nya juga. Karena emang di depan tuh ngeri juga sih. Walaupun sekarang udah terang sih, udah bagus, udah dicat ya, udah direnovasi lah sekarang itu. Karena di putaran Simpang 5 kalau nggak salah itu kemarin, di situ sih saya juga ngambil beberapa footage juga di sana. Karena kemarin tuh jam 2 malam udah tutup sih. Kalau enggak sih, ya berani. Tapi nggak berani masuk juga ke sana. Gitu sih. Oke, kalau dibahas dikit, berarti dia sudah menyerupai manusia. Dan saya juga masih masyhur sih dari ceritanya, apakah benar-benar itu apakah lucon atau emang sebenarnya emang dia gitu. Dan sampai kejadian ini sampai banyak sih di obrolan orang-orang Semarang sih gitu sih Pak. Kalau dia sampai menunjukkan diri gitu, biasanya sih udah pasti dia bentuknya si jin sih. Jin yang menyerupai roh yang menyerupai mungkin ya. Roh yang menyerupai. Soalnya sosok tersebut kan seperti yang dijelaskan di video sebelumnya kan, mereka kan butuh energi ya. Benar ya. Butuh energi. Jadi ketika dia mencapai menyerupai itu, berarti energi dia besar banget. Besar banget. Karena dia ingin menggerakkan barang gitu sedikit aja itu butuh energi besar, apalagi dia sampai menunjukkan dirinya, berarti ya itu. Karena juga di kantor saya pernah, ini yang kantor saya yang banyak juga kantor saya dulu kan, ada juga yang kemarin tuh pernah cerita juga, senior saya tuh ngomong bahwa sebenarnya di salah satu gedung kayak gini nih ada yang bisa menyerupai manusia, orang kantor itu karyawan di situ. Tapi ada yang satu lagi sampai bisa berbicara Pak. Ngomong juga bisa. Baru dia hilang, maksud dia turun ke bawah gitu, hilang. Dan waktu ditanya, kamu udah datang ya misalnya gitu, kamu udah datang ya? Enggak, aku masih di jalan. Nah, kadang-kadang sih seperti itu. Itu namanya jin Pak ya.
Jin. Jin ya, oke. Itu sih oleh-oleh saya dari Semarang. Nanti mungkin ke kota berikutnya bisa lah. Bisa. Gitu. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan cerita saya ini. Udah paling cukup sih. Ya cukup ya Pak ya. Cukup. Oke, untuk cerita ini mungkin teman-teman bisa berikan rating. Ya, rating komentar juga di bawah bahwa ini kalau misalnya 5 tuh sangat menarik, kalau misalnya 1 tuh sangat tidak menarik. Gitu sih. Ya, dan jangan lupa komen. Ya, komen, subscribe kita dan like juga. Oke. Ya. Mungkin jangan lupa juga follow Instagram kita ya. Follow Instagram kita. Nanti kita akan ada Instagram juga sih buat di Horben TV sendiri. Kita doakan aja. Kita ada waktu untuk melakukan hal itu ya Pak ya. Nah, baiklah untuk video kali ini sampai di sini. Ya. Bila teman-teman suka bisa berikan like. Untuk teman-teman yang baru join dengan channel ini bisa berikan subscribe. Ya. Baiklah, saya Timothy. Saya Philip. Kami dari Horben TV. Bye.